Baik, untuk saat ini pertemuan pertama kita akan bahas lembaga keuangan dan arsitektur perbankan Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi apa itu lembaga keuangan, apa itu arsitektur perbankan Indonesia, terutama kita mengenal dulu di mana lembaga keuangan ini ada terdapat dua, yaitu bank dan lembaga keuangan non bank. Ya, seperti apanya kita akan bahas materi berikutnya. Oke, kita masuk ya. Lembaga keuangan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990 tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan ini sendiri berfungsi menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang tanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kalau kita lihat lagi ya, dengan adanya perbankan ini atau lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di mana jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau presentasi itu sendiri. Oke, pengertian bank. Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 98 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ya. Kalau kita lihat, apalagi kalau tentang perbankan, ada beberapa hal ya, dilihat dari bank swasta maupun bank pemerintah atau di bawah naungan pemerintah itu sendiri. Ada lagi. Kemudian ada terdapatnya perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank, tetapi kita lihat dari kegiatan mereka lagi ya. Oke, aktivitas perbankan yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang dikenal dengan istilah funding. Menghimpun dana ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Apa yang dibeli? Biasanya dalam bentuk aset ataupun saham ya. Kemudian strategi pembelian dana dilakukan dalam bentuk simpanan, yaitu seperti giro tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Ini bisa saja aset-aset orang tertentu. Kemudian apa itu balas jasa untuk masyarakat? Adapun balas jasa yang dapat diberikan pada masyarakat dalam bentuk bunga, hadiah bagi hasil dan pelayanan jasanya itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang dilakukan oleh bank seperti apa? Dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan tersebut kemudian diputar kembali atau dijual belikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian kredit yang juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga atau biaya administrasi. Sering kita dengar kredit. Ada hal-hal tertentu, yaitu ada kredit yang bersifat bunganya flat, ada juga kredit yang sifat bunganya mengikuti kurs dolar ya. Itu yang kadang-kadang menjadi kesulitan orang tertentu, apalagi sekarang di zaman era Covid, pemberian kredit itu sangat bermanfaat bagi UMKM kecil maupun menengah ya. Kebanyakan kredit yang diberikan untuk para UMKM dalam tetap usaha tersebut tetap jalan ya, apalagi di tengah Covid memang agak sulit, banyak sekali kesulitan yang kita hadapi dikarenakan seperti itu, kurangnya daya beli masyarakat dan lain sebagainya. Oke, kita lihat sejarah perkembangan bank ya. Kalau ini kalian bisa baca sendiri ya, mulai dari zaman Babilonia sampai pada era saat ini. Apalagi kalau kita berbicara tentang bank, banyak sekali yang sejarahnya ya, mulai dari berdirinya sampai pada saat ini yang terus berkembang pesat. Apalagi kalau bank-bank itu di bawah naungan yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia sendiri. Oke, bisa kalian baca sendiri ya lanjutan era perbankannya. Kemudian kita lihat ada bentuk lembaga keuangan, ada terjadi perbedaan bentuk lembaga keuangan. Pertama, kita lihat dari penghimpunannya. Kalau bank secara langsung berupa simpanan dan masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Sementara kalau secara tidak langsung yaitu seperti kertas berharga, pinjaman kredit dari lembaga dan penyertaannya. Kalau untuk bukan bank sendiri, hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan atau pinjaman kredit dari lembaga lainnya. Itu untuk penghimpunan dana. Sementara penyaluran dana tersendiri, kalau dari bank kita lihat
untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi kepada badan usaha dan individu untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. Seperti Ibu bilang tadi, penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit itu sangat membantu bagi UMKM kecil yang saat ini terkena dampak dari COVID tersebut. Sementara kalau bukan bank, terutama untuk tujuan investasi, terutama kepada badan usaha, dan terakhir terutama untuk jangka menengah dan jangka panjang tersendiri ya. Kita lihat banyak sekali saat ini lembaga keuangan sebagai bidan yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi di bidang keuangan. Ada beberapa perannya. Yang pertama, pengalihan aset. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang sudah diatur sesuai dengan kebutuhan peminjamnya. Kemudian kedua ada likuiditas, berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai guna pada saat yang dibutuhkan. Kemudian ada juga relokasi pendapatan. Relokasi pendapatan ini seperti apa? Dalam kenyataannya, di masyarakat banyak sekali individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa akan datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Dan yang terakhir apa? Transaksi. Kalau kita berbicara transaksi, ada sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan, dan deposito lainnya. Oke, kita lihat masuk ke pengertian uang. Ini semua orang sudah pasti tahu ya, itu uang seperti apa. Sebagai alat pembayaran mengalami proses perjalanan yang panjang dalam perkembangannya. Seiring perkembangan perekonomian, uang terbagi menjadi dua unsur, yaitu uang logam dan uang kertas. Di kalangan masyarakat sendiri yang digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran ya. Kemudian kita lihat lagi fungsi uang. Pertama ada alat tukar menukar, satuan hitung, penimbun kekayaan, dan standar pencicilan utang, seperti itu ya. Kemudian kalau kita mulai dari jenis-jenis uang sendiri, pertama ada dari segi bahan, kemudian ada dari segi nilai, ada dari segi lembaga. Yang dimaksudkan dari segi lembaga ini, yang dimaksudkan itu badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang tersebut. Contohnya kayak uang kartal dan uang giral. Kemudian dari berdasarkan kawasan. Kalau kita lihat dari zona daerah atau wilayah yang berlaku suatu uang tersebut ya, misalnya jenis uang lokal atau uang internasional ya. Seperti kita ketahui kalau Indonesia pasti kita menggunakan uang rupiah, sementara kalau internasional ada dolar, ada rupiah, ada banyak sekali ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kita masuk ke fungsi bank. Ada agent of trust, lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. Kemudian yang kedua ada agent of development, lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatannya itu berupa penghimpunan dan penyaluran dana yang tadi di awal Ibu sudah jelaskan ya. Kemudian yang ketiga ada agent of service, melakukan kegiatan di mana bank juga jasa yang erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara umum, meliputi jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank maupun penyelesaian tagihan. Kalau kita berbicara bank, jelas pasti ada bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank ini seperti apa? Ada macam-macam ya, ada pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, sampai pada seperti ada bank tapi dia bukan bank ya, kayak PNM, penanaman modal mandiri. Dia lebih pada bersifat bukan bank tapi bersifat lebih pada pemberian peminjaman atau pemberian kredit kepada orang-orang, tapi tidak melakukan menabung ya, tidak ada dibuka rekening untuk menabung di bank tersebut. Oke, kita lihat lagi peran bank dan lembaga keuangan bukan bank. Seperti tadi Ibu jelaskan ya di awal. Oke, kita masuk di arsitek perbankan Indonesia. Merupakan suatu kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifatnya menyeluruh untuk rentang waktu sampai 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Kita lihat ada visinya ya. Pertama, menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, efisien. Kemudian kedua, menciptakan kestabilan sistem ekonomi, dan terakhir mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan ada arsitek perbankan ini merupakan cukup membantu ya, dalam arti mulai dari menciptakan sistem perbankan sampai pada memperkuat ekonomi nasional, menyadari pentingnya fundamental perbankan yang lebih kuat, dan untuk meningkatkan daya sistem perbankan terhadap fluktuasi ekonomi saat ini. Apalagi kita lihat banyak sekali masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama Bank Indonesia, dalam menyelesaikan penyusunan arsitek perbankan Indonesia ini sendiri. Ini merupakan
API ini atau Arsitek Perbankan Indonesia ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program restrukturisasi perbankan ataupun white paper penyehatan perbankan nasional pasca IMF. Kemudian kita lihat lagi ada 6 program ya. API ini dijabarkan, yaitu pertama program penguatan struktur perbankan nasional, kemudian peningkatkan kualitas pengaturan perbankan, kemudian peningkatkan fungsi pengawasan, kemudian peningkatkan kualitas manajemen dan operasional perbankan, kemudian pengembangan infrastruktur perbankan, dan terakhir peningkatan perlindungan nasabah. Ini sangat penting ya, apalagi implementasi program-program tersebut diharapkan dapat menciptakan konsolidasi sektor perbankan secara keseluruhan yang mengarah pada struktur perbankan yang lebih optimal. Jasa keuangan salah satu industri yang mengalami perubahan dan pertumbuhan paling cepat di banyak negara. Kalau kita lihat lagi tantangan ke depannya untuk dunia perbankan itu sendiri selalu berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam industri jasa secara umumnya ya. Di antara banyak tantangan yang saat ini kita rasakan dalam dunia perbankan, tantangan yang paling besar itu yaitu tantangan bagaimana mengelola resiko dengan sebaik-baiknya. Resiko apa? Resiko bisa saja adanya kredit macet. Kemudian kayak saat ini pandemik, banyak sekali kejadian-kejadian kredit macet yang tidak bisa ditanggulangi atau tidak mungkin sulit untuk sebagian masyarakat untuk membayar dengan kondisi perekonomian kita yang tidak stabil, yang banyak sekali mengalami inflasi. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu harapkan ada yang mau bertanya, nanti Ibu buka sesi bertanya ya, kita diskusi apa saja yang mau ditanyakan silahkan tanyakan. Oke, sekian dan terima kasih dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.